Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pengobatan menggunakan insulin. Jadi, apa sih insulin itu? Insulin ialah salah satu terapi bagi pasien diabetes untuk mengendalikan kadar gula di dalam aliran darah. Untuk insulin sendiri itu memiliki 5 golongan. Yang pertama ialah golongan rapid acting dengan onset terapi yang sangat cepat atau efek kerjanya itu didapatkan dengan cepat. Lalu golongan short acting yaitu dengan durasi kerja yang pendek. Lalu ada golongan intermediate acting dengan durasi kerja yang sedang. Lalu terdapat long acting dengan durasi kerja panjang. Lalu yang terakhir terdapat golongan ultra long acting yaitu dengan durasi kerja yang sangat panjang. Untuk alatnya, ini ada alatnya yaitu alat insulinnya namanya Novomix atau FlexPen. Ini untuk alatnya. Untuk keterangan komponennya yaitu seperti gambar berikut. Jadi di sini ada tempat jarum insulin pennya, ini tabung insulinnya, lalu ini ada indikator dosis insulinnya. Oke. Lalu ini ada tombol pennya. Ini ada roll untuk memutar dosis insulinnya. Oke. Jadi kalau untuk tabung insulin ini tuh digunakan untuk memastikan jumlah insulin yang tersisa. Lalu untuk indikator insulin pen ini itu dapat mengukur jumlah insulin yang ingin dipakai. Lalu di bagian belakangnya ada tanggal expirednya. Sekarang masuk kepada bagian cara pemakaian alat insulinnya. Jadi yang pertama-tama kita harus menyiapkan pen insulinnya ini dalam keadaan siap pakai. Yang pertama itu kita melakukan cuci tangan sampai bersih, lalu kita bersihkan ujung insulin pennya ini dengan menggunakan alkohol swab. Ini untuk alkohol swabnya kita bersihkan. Oke, selanjutnya dipasang jarum insulin pen tanpa menyentuh ujungnya ke dalam sini, bagian sini. Oke. Lalu kita lakukan priming insulin pen. Langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Pertama kita atur dosis ke angka 2. Oke, ini diatur angka 2. Lalu arahkan jarum ke atas. Ini jarumnya, anggaplah sudah dipakai. Lalu ketuk bagian atas insulin. Ini ketuk bagian tabung maksudnya, bagian tabung insulin pen. Lalu kita tekan tombol suntikan insulin secara perlahan hingga terlihat tetesan insulin ini keluar. Nah, jika tetesan insulin belum keluar, dapat diulangi kembali langkah primingnya. Oke. Yang selanjutnya kita perlu mengetahui area penyuntikan insulin. Itu sebagai berikut areanya. Oke, itu terdapat area perut, lalu terdapat area lengan atas bagian lateral, terdapat bagian paha bagian lateral, lalu terdapat bagian bokong. Dengan catatan, gunakan tempat yang berbeda tiap kali melakukan penyuntikan insulin agar tidak terjadi iritasi. Oleh karenanya, disarankan merotasi area penyuntikan insulin sebagai contoh berikut contohnya. Oke, dapat dilihat pada bagian perut dapat dilakukan rotasi dari kanan ke kiri, lalu ke bagian kanan bawah, lalu ke kiri bawah. Oke, untuk langkah selanjutnya, untuk penyuntikannya, pertama-tama kita perlu mengatur dosis insulin pada indikatornya ini sesuai dengan resep yang tertera, lalu diikuti dengan menuliskan tanggal pertama kali insulin itu dipakai. Oke, dengan label, usahakan tidak menutupi nama insulin dan tanggal kadaluarsa, lalu dapat dipersiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti alkohol swabnya, lalu jarum suntiknya, dan insulin pen serta wadah pembuangan jarum yang aman. Lalu kita dapat membersihkan area tubuh yang akan diinjeksikan insulin dengan alkohol swab. Oke, setelah itu kita cubit sedikit area penyuntikan, lalu suntikan insulin secara perlahan. Setelahnya, jarum suntik dibungkus kembali dengan plastiknya, lalu lepas jarum dan buang jarum pada tempatnya. Jarum ini dibuang pada tempatnya, lalu bekas area penyuntikan tidak perlu diswab dan kembali dengan alkohol. Oke, untuk yang terakhir mengenai penyimpanannya. Insulin dapat disimpan pada kulkas dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Lalu tidak disarankan penyimpanan insulin di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Dan jangan pula membukukan insulin. Baik, cukup dari saya. Sebelumnya saya Najia Humaida dengan NPM 2318031029 undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.